Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Rilis BMKG dan Lapan menunjukkan ancaman banjir akibat cuaca ekstrim di langit Jadetabek masih akan terjadi hingga 27 Februari mendatang. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir banjir dan dampaknya diperlukan terobosan nyata di wilayah Jadetabek. Wali Kota Bogor, Bima Arya bahkan mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi saluran dari hulu ke hilir yang kerap dituding sebagai biang keladi banjir khususnya Jakarta. Seperti apa penanganan yang tepat membenahi saluran dari hulu ke hilir wilayah Jabodetabek? Sudah bersama dengan kami ada pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat pagi. Pagi Mas Kevin, apa kabar? Baik, Mas Yoga, BMKG memperkirakan bahwa pada hari ini cuaca hujan akan terjadi selama 24 jam. Adakah langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan dengan segera untuk menghindarkan DKI Jakarta banjir seperti sepekan yang lalu? Ya, yang pertama tentu perlu sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan baik ya Mas Kevin ya. Misal umpamanya konteksnya kalau memang Bogor dan sekitarnya hujan, maka bisa dipastikan dalam waktu 6 jam airnya akan tiba di Jakarta. Oleh karena Ya. itu begitu hujan lebat terjadi di Bogor, maka seluruh aliran seperti Depok sampai dengan wilayah ke DKI sudah harus siap siaga. Konteksnya itu yang pertama. Dan artinya Ya. untuk wilayah DKI, maka warga yang tepat di bantaran kali harus segera disiapkan tempat evakuasi. Dengan demikian dalam waktu 6 jam kita sudah tahu warga yang terdampak nanti akan dievakuasi kemana dan bagaimana. Dengan tentu mengikuti prokes. Ini tentu jangka pendek kan Mas Kevin ya. Artinya Ya. dengan data seperti itu harusnya seluruh pemukiman yang terdampak banjir seperti minggu lalu sudah siap siaga kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dikatakan Mas Kevin sudah tepat sekali. Menurut saya ini justru ajakan dari Pak Bima Arya harusnya juga diikuti oleh seluruh kepala daerah yang kebetulan berada di Jabodetabek, Mas Kevin. Misal kalau kita bicara tadi Das Ciliwung ya, daerah aliran Sungai Ciliwung. Ini kan membentang dari puncak sampai dengan ke muara di laut DKI itu melewati paling tidak ada 17 situ. Selain sungainya sendiri, Sungai Ciliwung itu didampingi paling tidak ada 17 situ di mana 8-nya tanggung jawab Kabupaten Bogor, 7 tanggung jawab Kota Depok, 2 ada di DKI. Nah, kalau ini dilakukan secara bersamaan, maka seluruh bantaran sungai dan juga situ tadi bisa dioptimalkan. Ini baru satu contoh ya. Contoh Ya. bagaimana antar pemerintah daerah harus melakukan koordinasi yang baik dalam hal penanggulangan banjir. Ya, Mas Yoga, apakah ini artinya bahwa Ya, daerah aliran sungai Das Ciliwung itu kalau menurut informasi kan ada banyak ya, bangunan-bangunan liar begitu ya yang berada di situ. ya, Ini artinya kemudian harus dibagaimanakan ini Mas Yoga? Apakah ya. artinya harus diubah di bangunan liarnya kemudian paling tidak digusur begitu atau bagaimana Mas Yoga? Ya, ya betul. Jadi sebenarnya waktu zaman era Pak Sutioso dan Pak Fosibowo misalnya ya, sudah ada kerjasama dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk menertibkan seluruh bangunan yang ada di puncak dan juga termasuk di bandaran Kali Ciliwung ya. Nah Hmm. kalau ini diteruskan, sebenarnya sudah ada pola yang bisa dilanjutkan oleh setiap kepala daerah tadi. Satu itu, jadi penertiban bangunan. Kemudian yang kedua tadi Mas Kevin juga sudah singgung soal pelebaran sungai. Di Ya. Bogor, sungai sudah masih lebar dalam kondisi ideal ya, artinya masih di atas Hmm. 50 meter. Tapi begitu masuk ke Depok dan DKI, ini kan tinggal menyempit. Di DKI misalnya, di wilayah DKI itu Sungai Ciliwung tidak lebih dari 15 sampai 20 meter lebarnya. Artinya jauh Hmm. dari ideal, jadi penyempitan. Salah satunya adalah karena bangunan. Nah, disinilah kemudian sudah ada pembagian tugas antara DKI dan pusat sebenarnya Mas Kevin. Di mana pemerintah DKI diwajibkan untuk membebaskan kawasan di kiri kanan Sungai Ciliwung itu 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan. Sehingga Hmm. dengan demikian setelah itu dibebaskan, baru Kementerian PUPR bisa melakukan pembenahan di bantaran sungai. Jadi sudah ada pola kerjasama, tetapi ini berhenti sejak tahun 2017, Mas Kevin. Oke, jadi sudah berhenti selama 3 tahun terakhir begitu ya, Mas Yoga ya, Ya, pelebaran sungai ini? betul sekali. Ya, Oke, ya, karena bagaimana tadi dengan kalau misalnya sejak sungainya itu, dilakukan perawatan dan pemeliharaan saja, itu tidak cukup Mas Yoga? ya kalau lihat dari kondisi yang sekarang kan ada dua penyebab utamanya dampak banjir kemarin. Satu, secara teknis kapasitas daya tampung sungai-sungai di Jakarta, 13 sungai yang mengalir ke Jakarta ini sudah tidak mampu. Karena apa? Terjadi pengendapan ya. Mhm. Oleh karena itu perlu ada program pengerukan tentunya. Tetapi yang juga perlu dipertimbangkan, sebagian besar sungai-sungai yang melewati DKI ini sudah menyempit dari bentuk ideal. Yang tadi saya katakan Ciliwung ya.
Ini Ya. 1950-an kita masih punya lebar 50, sekarang hanya 15-20 meter. Kan artinya kapasitasnya berkurang. Salah satunya tentu adalah program pelebaran sungai yang harus dilakukan. Dari semua kasus ya yang ada di DKI kemarin, sungai-sungai kita wajib untuk segera dibenahi, Mas Kevin. Di sini pembagian tugasnya jelas. Seluruh sungai yang mengalir di DKI itu sebenarnya kewenangan ada di pusat. Tetapi kiri kanan bantaran kali itu ada kewenangan di pemerintah daerah. Disinilah perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dalam hal ini DKI, Depok, Bogor, dengan pemerintah pusat. Jadi selama kemudian aliran sungainya tidak dilebarkan, maka banjir Ya, akan selalu terjadi ya Mas Yoga ya? betul, karena kapasitasnya sudah tidak memenuhi. Banjir kemarin menunjukkan sekali bahwa kapasitas sungai seperti Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sentul serta Krukut itu sudah tidak mampu menampung air hujan dalam tanda petik normal hingga ekstrim. Baik, Mas Yoga, adakah kemudian yang bisa Ya, dilakukan masyarakat? Kadang kita juga berbicara mengenai drainase ya, drainase yang iya, kemudian juga tidak ditangani dengan baik. Ini tata kelola air menurut ya. pengamatan Anda di DKI Jakarta sendiri itu seperti apa sih? Ya, ini yang perlu segera dilakukan tidak hanya rehabilitasi, tapi juga reformasi secara besar-besaran. Kenapa? Saluran drainase yang ada di Jakarta itu hanya mampu menampung curah hujan 100 mm per hari, Mas. Artinya, Oke. kalau kita lihat data terakhir, minggu lalu itu sampai dengan 200-an, bahkan tahun lalu itu mencapai 370. Artinya, saluran drainase kita harus diperbesar dimensinya 2 bahkan 3 kali lipat dari ukuran sekarang. Nah, pertanyaannya, DKI ini kan belum mempunyai rencana induk saluran air, Mas, sehingga program pembangunannya tidak terintegrasi dengan baik. Dan bisa dikatakan sampai dengan 3,5 tahun ini ternyata tidak ada program perbaikan ataupun juga pembangunan drainase baru. Ini yang membuat dalam konteksnya mudah sekali terdampak banjir lokal. Kalau hujan lokalnya deras atau lebat, bisa dipastikan jalan-jalan dan juga kawasan yang berupa cekungan itu akan terdampak banjir dengan mudah. Artinya banjir lokal akan terjadi setiap saat di luar konteks banjir kiriman yang melalui sungai. Jadi selain tadi ada banjir kiriman, juga ada banjir lokal yang kita hadapi yang tahun lalu juga terbukti menunjukkan masih buruknya sistem drainase kita. Baik, butuh waktu berapa lama sih Mas Yoga untuk melebarkan sungai, memperbaiki Ya. drainase secara besar-besaran? Ya, sebenarnya ukurannya jelas, Mas. Misal begini, dari 13 sungai yang melewati daerah DKI dan sekitarnya, pemerintah DKI, pemerintah daerah dan pusat berani memastikan berapa? 1 tahun 1 atau 2 sungai misalnya. Taruhlah umpamanya 1 sungai saja atau bahkan idealnya 2 gitu ya. Maka pada tahun ke-7 13 sungai kita akan tuntas. Tapi kan jelas 2 sungai, 2 sungai, 2 sungai gitu. Satu. Kemudian kedua ya kita memiliki 208 situ dan embung waduk di seluruh Jabodetabek. Kalau ini kita revitalisasi 1 tahun 20 saja misalnya, maka pada tahun ke-10 sudah tuntas. Saluran drainase misalnya dari proses kami 70%, 67-70% belum berfungsi dengan baik, kalau 1 tahun bisa dipadatkan 6-7, maka pada tahun ke-10 seluruh drainase di Jakarta akan selesai. Jadi ada ukuran-ukuran jelas tadi, Mas Kevin. Baik, Mas Yoga terima kasih telah bergabung bersama kami di Ya, Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Mas Yoga. baik sih, semangat.